Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Petugas ini pun menilai dia bertarung demi karung barang. Apakah dia ingin memindahkan barang-barang itu ke sini? Lalu petugas ini pun bertanya apakah Yihe sudah selesai membongkarnya. Yihe pun menyebut dirinya sudah selesai, tapi petugas harus cepat-cepat menghitungnya. Ini masih punya banyak ramuan spiritual yang harus dihitung juga. Kemudian beralih ke pusat identifikasi ramuan spiritual. Orang-orang di dalamnya lagi pada heboh dan mengatakan bahwa ini adalah daun 7 bintang berusia setidaknya 300 tahun. Tumbuhan seperti ini sangat tersembunyi, bahkan para pemetik herbal profesional sulit menemukannya. Mereka pun bertanya Yihe sehoki apa bisa-bisanya menemukan bunga liuhe. Itu bahan penting untuk membuat pil kihai. Semua ramuan spiritual ini meskipun penampilannya biasa, setidaknya bernilai 30 juta. Beberapa dari ramuan ini bahkan langka di pasar, mungkin harganya bisa lebih mahal lagi. Yihe benar-benar beruntung, dalam semalam jadi kaya raya. Mereka pun mengatakan memetik sebanyak ini mana mungkin sebuah keberuntungan. Orang hebat seperti Yihe tidak boleh dimusuhi. Lalu Yihe yang memperhatikan orang-orang itu pun menyebut bahwa sekarang Magic Core kualitas hijau dan putih sudah tidak memberikan peningkatan baginya. Jadi semuanya bisa ditukar menjadi uang. Saat melawan gelombang Beast, dirinya mengumpulkan 5 Magic Core berwarna biru dari Magical Beast tingkat 3. Dan Magic Core berwarna hijau dengan pola emas dari Demonic Ghost Fiend tier 2. Yang merupakan King Class. Jenis itulah yang memberikan hasil terbesar. Dan seketika saldo Yihe di bank bertambah sebesar 27,5 juta. Lalu saat Yihe keluar dari pusat identifikasi ramuan, Yihe mengatakan bahwa Magic Core sudah selesai diurus. Sekarang waktunya mencari pembeli untuk menjual ramuan spiritual yang sudah diidentifikasi. Lalu bersamaan dengan hal ini, sebuah mobil datang menghampiri Yihe. Seorang pria yang keluar dari mobil tersebut seketika menyapa Yihe dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah Li Yutian, pemilik apotek Pinghe. Dirinya dengar Yihe mendapat banyak ramuan spiritual dari alam rahasia Red Tree Mountain. Li Yutian pun ingin tahu apakah Yihe bersedia menjualnya kepada dirinya. Li Yutian bersedia membelinya dengan harga sedikit lebih tinggi dari harga pasar. Mendengar hal ini, Yihe pun menilai, ternyata memang informasi pribadi tidak bisa dijaga ketat. Sepertinya informasinya sudah bocor dari orang di pusat identifikasi. Namun Yihe tidak ingin terlalu memikirkan hal ini. Dirinya memang perlu menjual batch ramuan spiritual ini. Ada yang datang sendiri untuk berbisnis, jadi dirinya tidak perlu repot-repot berkeliling. Dan tanpa pikir panjang, Yihe pun menjualnya. Setelahnya, Li Yutian mengatakan bahwa lain kali kalau ada ramuan spiritual, Li Yutian meminta Yihe untuk ingat kepada dirinya dan seketika pergi. Dan kembali uang sebesar 7,45 juta masuk ke rekening Yihe. Yihe pun menyebut bahwa uangnya sudah sebanyak ini. Tapi lebih baik kalau dirinya bisa meningkatkan kekuatan pribadi 10% saja.
Kekuatan pribadi adalah kebenaran yang sesungguhnya. Obat genetik yang umum beredar di pasaran juga Magic Core putih dan hijau hampir semuanya tidak memberikan peningkatan lagi. Selain itu, Yihye pun merasa kesal. Template kolosal Titan ini terlalu boros. Lebih boros dari dirinya sebagai pemiliknya. Barang-barang mewah seperti Blood Jet Fruit, obat genetik tingkat tinggi, bahkan dirinya tidak memenuhi syarat untuk ikut rebutan. Namun di saat itu Yihye ingat sesuatu dan mengatakan bahwa masih ada satu cara lagi, yaitu Martial Fath. Saat ujian masuk perguruan tinggi, dirinya bisa mengalahkan Liu Qingzu dan lainnya, sepenuhnya berkat kemampuan template di Mola. Tapi dalam hal martial teknik dirinya bahkan tidak bisa menandingi para jenius sejati di bidang itu. Jadi yang harus dirinya lakukan sekarang adalah mempunyai martial teknik yang dominan itu. Segera Yihye pun bergegas pergi untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian berpindah ke sekolah SMA Anceng nomor 1 di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah pun tidak menyangka Yihye masih mau ke sekolah asalnya dan berkunjung. Yihye pun meminta kepala sekolah untuk tidak bersikap terlalu sopan. Kepala sekolah pun mengatakan dirinya tidak bisa begitu. Yihye adalah juara ujian masuk perguruan tinggi. Yihye adalah panutan dari SMA nomor 1. Panutan semua guru dan siswa di Ancheng. Lalu Yihye memberikan sesuatu kepada kepala sekolah dan mengatakan bahwa ini adalah arak obat yang dirinya bawa dari Liu Tian, pemilik toko apotek Pinghe. Ini sama sekali bukan hadiah, melainkan bentuk rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Ini adalah kebajikan tradisional yang luhur dari negara Xia. Mata kepala sekolah pun seketika bersinar dan menyebut Yihye benar-benar murid teladan yang unggul dalam karakter dan akademik, serta menghormati guru. Lalu Yihye pun menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa dirinya ingin belajar martial teknik yang lebih kuat. Yihye pun bertanya apakah kepala sekolah punya koneksi. Sekarang dirinya belum kuliah, jadi dirinya hanya bisa mencari bantuan dari keluarga martial. Kepala sekolah pun mengatakan bahwa Yihye sudah mendaftar di Universitas Huadu dan pasti diterima. Mengapa tidak menunggu sampai masuk kuliah baru belajar martial teknik? Kepala sekolah pun menyebut bahwa Yihye terlalu terburu-buru. Yihye pun dengan tatapan yang sungguh-sungguh mengatakan bahwa dirinya ingin berkembang. Melihat hal ini, kepala sekolah pun mengerti. Dia bisa bantu mengenalkan Yihye. Bagaimanapun juga Yihye adalah talenta istimewa. Sebagai pendidik tentu saja mereka harus mengajar sesuai dengan potensi siswa. Tidak boleh kaku dan terpaku pada aturan. Yihye pun membenarkan ucapan kepala sekolah. Aturan itu mati tapi manusia hidup. Dunia pendidikan memilih pendidik seperti kepala sekolah yang memahami perubahan sungguh berkah bagi dunia pendidikan. Kepala sekolah pun hanya tertawa menerima pujian ini. Lalu keesokan harinya kepala sekolah pun mengabari Yihye bahwa semuanya sudah dirinya atur untuk Yihye. Yihye bisa langsung pergi sekarang. Yihye pun berterima kasih kepada kepala sekolah. Yihye pun bertanya bolehkah dirinya tahu dari keluarga atau klan martial mana yang menerima dirinya. Setelah kepala sekolah memberitahu Yihye, Yihye pun kaget ternyata keluarga Liu dari Ancheng bersedia mengajarkan teknik rahasia keluarga kepada dirinya. Kemudian di pinggiran kota Ancheng, seorang pengendara sepeda motor sedang berkendara bersama pasangannya. Si wanita memuji si pria sangat luar biasa karena membawa motor ini dengan sangat cepat. Si pria pun menyebut bahwa itu belum seberapa, dirinya masih punya yang lebih gila lagi. Namun di saat itu Yihye tiba-tiba datang dan meminta si pria untuk tidak melamun saat mengemudi dengan kecepatan tinggi. Kalau cara mengemudinya sembarangan, orang yang pria sayang bakal menangis 2 baris air mata. Si pria pun kaget dan menyebut Yihye sakit jiwa, hampir bikin dirinya mati ketakutan. Naik sepeda rongsokan dan masih berani adu kecepatan dengan dirinya. Si pria pun seketika menambah kecepatannya dan mengatakan bahwa dengan status seperti itu Yihye pantas menyaingi kecepatan berkendaranya. Yihye pun seketika meladeni hal ini. Dan tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di belakang pasangan ini. Dan Yihye dengan cepat menyusul mereka dan mengatakan bahwa dirinya duluan.
hingga tidak terlihat lagi. Si pria pun bertanya-tanya apakah sekarang sepeda secepat itu. Si wanita pun menyebut bahwa kecepatan ini hampir menyamai kecepatan pesawat terbang. Lalu Yihe pun kini sampai di rumah keluarga Liu. Yihe pun mengatakan bahwa mereka memang pantas disebut keluarga besar martial art. Tempat tinggalnya saja sudah semewah ini. Lalu saat Yihe menggunakan light magnetic field, Yihe juga merasakan keberadaan dengan aura yang kuat. Lalu tak berselang lama, Liu Qingzu pun keluar dan menyapa Yihe yang sudah datang. Yihe pun seketika bertanya apakah Liu Qingzu langsung kesal begitu melihat dirinya. Liu Qingzu pun tidak membenarkan hal itu dan kembali Yihe bertanya apakah Liu Qingzu senang melihat dirinya. Liu Qingzu pun tidak merespon hal ini dan mengatakan bahwa ibunya menyuruh dirinya menjemput Yihe. Liu Qingzu segera mengajak Yihe untuk menemuinya sekarang. Dan segera Yihe mengikuti Liu Qingzu. Saat di dalam, Liu Qingzu pun memanggil ibunya dan memberitahu ibunya bahwa Yihe ada di sini. Segera ibu Liu Qingzu turun dan menyapa Yihe serta mengucapkan selamat datang. Dan diketahui bahwa dia adalah kepala keluarga Liu, yaitu Qin Lan. Melihat Qin Lan, Yihe pun merasa sangat bersemangat dan mengatakan dalam pikirannya bahwa dirinya tercerahkan. Sebelumnya saat ujian masuk perguruan tinggi sudah berakhir, Liu Qingzu pun menghadap ibunya dan menunjukkan rasa bersalahnya. Saat ingin mengatakan sesuatu, Qin Lan pun meminta Liu Qingzu untuk tidak gugup. Qin Lan mengatakan bahwa dirinya menonton siaran langsung pertarungan Liu Qingzu dengan Yihe. Liu Qingzu tampil sangat baik, bahkan jika Yihe ditempatkan di ujian masuk perguruan tinggi, waduh, dia akan menjadi kuda hitam. Liu Qingzu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Liu Qingzu pun hanya terdiam mendengarnya. Lalu Qin Lan pun menyebut bahwa kemampuan adik Liu Qingzu terbatas dan tidak mungkin mewarisi keluarga Liu. Di keluarga Liu, Liu Qingzu adalah satu-satunya yang dapat mengemban tanggung jawab besar. Tapi bagaimanapun juga Liu Qingzu adalah seorang gadis dan terlahir begitu cantik. Ayah Liu Qingzu telah tiada sejak lama. Sekarang keluarga Liu mereka tidak memiliki seorang master sekte sebagai pelindung. Sehingga kekuatan keluarga terpaksa mundur hingga ke kota kecil ini. Jika ada keluarga besar yang ingin menikah dengan Liu Qingzu, mereka sama sekali tidak punya hak untuk menolak. Ini juga berarti keluarga Liu akan ditelan. Dan fondasi ratusan tahun akan jatuh ke tangan orang lain. Jadi Qin Lan mengatakan bahwa dirinya ingin menjodohkan Liu Qingzu dengan Yihe. Qin Lan pun bertanya mengenai pendapat Liu Qingzu tentang hal ini. Liu Qingzu pun kaget dengan hal ini. Qin Lan pun menyebut bahwa Yihe cukup baik. Dia bertalenta luar biasa. Latar belakang keluarganya sederhana, masa depannya cerah. Berdasarkan pengamatan dirinya, Yihe juga bukan orang yang berhati licik dan penuh ambisi. Liu Qingzu pun bingung harus menjawab apa. Qin Lan pun mengatakan bahwa Liu Qingzu tidak perlu menjawabnya sekarang. Cobalah untuk berinteraksi dulu dengan Yihe. Kembali ke waktu sekarang. Yihe pun menyapa balik Qin Lan dan mengatakan bahwa dirinya membawa sedikit oleh-oleh untuk Qin Lan. Qin Lan pun mengatakan bahwa dirinya dengar dari kepala sekolah kalau Yihe ingin mempelajari martial teknik tingkat tinggi. Yihe pun membenarkan hal itu. Qin Lan pun mengerti. Dengan ini biarkan Liu Qingzu yang akan mengantar Yihe. Yihe pun seketika kaget mendengar Qin Lan langsung setuju. Qin Lan pun menyebut bahwa Liu Qingzu akan membawa Yihe ke pavilion martial art keluarga Liu. Tetapi karena martial art di pavilion tersebut tidak boleh dibawa keluar, Yihe hanya punya waktu 1 hari untuk mempelajarinya. Ada 3 set misterius royal martial art jauh di dalam pavilion martial art. Apakah Yihe dapat mempelajarinya atau tidak itu tergantung pada kemampuan Yihe. Yihe pun mengerti, maka di sini dirinya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Liu. Mendengar hal ini, Qin Lan menilai yang Yihe ucapkan terima kasih itu untuk keluarga Liu, bukan dirinya. Sepertinya ini berarti Yihe memberikan janji kepada keluarga Liu. Qin Lan pun menyambut baik hal ini. Keluarga Liu akan membuat Yihe memenuhi janjinya di masa depan. Di saat itu Liu Qingzu pun menatap mereka dengan penuh rasa penasaran.
Dan Kinlan sendiri menatap Yihe dengan serius dan menilai bahwa Yihe anak yang sangat pintar. Semakin dirinya memandangnya, semakin dirinya menyukainya. Sedangkan Yihe sendiri bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa dirinya selalu merasa Liu Qingzu menatap dirinya dengan cara yang aneh. Kemudian saat ini Liu Qingzu pun mengantar Yihe menuju pavilion martial art. Yihe pun saat itu bertanya mengapa dirinya merasa Liu Qingzu selalu menghindarinya. Liu Qingzu pun tidak membenarkan hal itu. Yihe pun seketika mendekat dan bertanya apakah itu benar. Liu Qingzu seketika kaget dan bertanya mengapa Yihe begitu dekat. Yihe pun hanya tertawa melihat respon Liu Qingzu. Lalu kini mereka pun sampai di sebuah pintu batu. Liu Qingzu menjelaskan bahwa pintu batu ini terbuat dari batu penyalur energi, bahan khusus yang digali dari alam rahasia, mampu meredam serangan Master Xuanwu tanpa hancur. Yihe yang penasaran pun bertanya bolehkah dirinya pukul sekali. Liu Qingzu yang kesal pun mempersilahkan Yihe memukulnya. Dalam pikiran Liu Qingzu, orang ini aneh sekali, bukannya seharusnya merasakan aura mistis dari batu itu dulu. Yihe pun seketika menyiapkan teknik Atomic Blast Fist. Liu Qingzu yang melihat Yihe pun menyadari bahwa tinju bercahaya biru itu memberikan kenangan buruk dalam pikirannya. Dan seketika Yihe melepaskan tinjunya. Nyatanya pintu batu itu tidak bergeming sedikit pun. Yihe pun merasa aneh saat tinju menyentuh dinding batu. Rasanya seperti menghantam lautan luas, tenggelam ke dalam lumpur. Lebih dari 90% kekuatan dirinya diserap habis. Liu Qingzu pun tertawa puas melihat hal ini. Dan dirinya akan membawa Yihe masuk untuk melihat martial teknik. Dalam pikiran Liu Qingzu tidak menyangka ternyata Yihe bisa kalah juga. Lalu Liu Qingzu menjelaskan bahwa di sini martial teknik sudah diklasifikasi berdasarkan teknik tubuh pertahanan, pelatihan fisik, ilmu pedang, dan lainnya. Jika Yihe mau mempelajari yang manapun cukup gunakan kartu identitas ini untuk membuka akses. Yihe pun bertanya bagaimana dengan Mysterious Royal Martial Art. Liu Qingzu pun menyebut bahwa itu terletak di ruangan batu kecil paling dalam, juga masuk dengan kartu. Tapi Mysterious Royal Martial Art tidak akan bisa Yihe pahami dalam satu hari. Paling cuma bisa mengerti bagian luarnya saja. Dirinya rasa ibunya membukakan akses ke Mysterious Royal Martial Art itu belum tentu menguntungkan bagi Yihe. Dirinya bisa bantu pilihkan beberapa teknik tingkat rendah, tapi cocok untuk Yihe. Mendengar hal ini kembali Yihe menggoda Liu Qingzu dan bertanya apakah Liu Qingzu sedang memikirkan dirinya. Liu Qingzu pun seketika kesal dan menyebut dalam pikirannya bahwa dirinya tidak mau berbicara dengan orang jahat ini lagi. Liu Qingzu pun meminta Yihe untuk tidak khawatir. Dirinya tahu apa yang dirinya lakukan. Yihe pun mengatakan kalau belajar tentu harus belajar yang paling kuat. Mysterious Royal Martial Art ada di depannya. Kalau dirinya tidak punya nyali untuk belajar, lebih baik pulang saja. Kemudian Yihe pun bertanya apakah ini batu energi hitam. Liu Qingzu mengatakan bahwa ruang rahasia penyimpanan Mysterious Royal Martial Art pastinya harus lebih ketat. Batu energi berkualitas hitam seperti ini sangat langka. Untuk mengumpulkan batu-batu membangun dinding batu energi hitam ini bahkan sudah mulai dikumpulkan sejak zaman kakek buyutnya. Lalu kini Yihe dihadapkan dengan pilihan dari Mysterious Royal Martial Art. Dan salah satunya bernama Bodybound Demon Prison. Liu Qingzu mengatakan bahwa cara mempelajari Mysterious Royal Martial Art bukan dengan melihat, melainkan dengan merasakan aura bela diri yang ditinggalkan oleh penciptanya dalam teknik itu. Jika tidak bisa merasakannya atau atribut si prajurit bertentangan dengan aura tersebut, maka dia tidak bisa mulai berlatih Mysterious Royal Martial Art. Singkatnya, Mysterious Royal Martial Art itu hidup. Bukan prajurit yang memilih tekniknya, tapi tekniknya yang memilih prajuritnya. Yihe pun dengan semangat berapi-api mengatakan bahwa Bodybound Demon Prison adalah hal yang bagus. Dirinya lah yang terpilih untuk martial teknik ini. Saat brankas dibuka, Yihe pun kaget dengan pemandangan yang ada di depannya. Mysterious Royal Martial Art ternyata bukan sebuah buku, melainkan sebuah patung. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu komiknya update kembali. Sekian dan terima kasih.